Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Ashraf dari kelas BKI 4E. Nah, pernah gak sih kalau kamu ngomong sesuatu tapi orang lain malah salah paham? Atau kamu merasa sudah menjelaskan dengan jelas tapi respon orang lain malah gak sesuai dengan harapan kita? Nah, bisa jadi kamu lupa satu hal penting dalam komunikasi, seperti menyatukan komunikasi verbal dan non-verbal. Di episode kali ini kita bakal bahas dua jenis komunikasi yang sering banget kita pakai tanpa kita sadari. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, keduanya ini kelihatan sepele, tapi kalau disatukan dengan baik bisa jadi kunci buat menghindari salah paham. Itu. Nah, komunikasi verbal adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Menurut Joseph David DeVito, komunikasi verbal melibatkan pemilihan kata, struktur kalimat, intonasi suara, bahkan jeda saat berbicara. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, bisa berupa ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh, hingga nada suara. Nah, menurut Albert Mehrabian, dalam situasi tertentu hanya 7% makna yang ditangkap berasal dari kata-kata, 30% dari nada suara, dan 55% dari bahasa tubuh. Nah, kesimpulannya, kata-kata itu penting, tapi ekspresi dan sikap kita saat menyampaikannya jauh lebih menentukannya. Bayangkan nih, kamu bilang ke temanmu, "Gak apa-apa kok," tapi wajahmu cemberut dan nadamu ketus. Kira-kira dia bakal percaya atau enggak? Nah, disinilah banyak miskomunikasi terjadi. Ketika pesan verbal dan pesan non-verbal tidak selaras, orang cenderung mempercayai yang non-verbal. Makanya penting banget nih untuk selaras antara apa yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya. Contoh kehidupan nyata. Yang pertama ini di tempat kerja. Seorang atasan bilang ke bawahannya, "Kamu sudah kerja bagus." Tapi ucapannya ini datar, tanpa senyum, dan sambil main HP. Pesannya jadi terasa dingin dan tidak tulus. Nah, contoh yang kedua nih. Dalam hubungan pribadi, pasangan kamu bilang, "Aku sayang kamu banget kok," tapi matanya nggak menatap, tangannya menyilang, dan ekspresinya datar. Apakah kamu akan percaya sepenuhnya? Nah,
Maka dari itu, belajarlah menyampaikan pesan secara utuh, baik dari sisi kata maupun gestur tubuh. Nah, kabar baiknya, kemampuan komunikasi itu bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Menurut Dale Carnegie, kemampuan berkomunikasi secara efektif menyumbang 85% kesuksesan dalam hidup pribadi dan profesional. Jadi, kalau kamu merasa sering salah paham atau bikin orang lain bingung, jangan putus asa. Itu bukan akhir, itu tanda kamu sedang belajar. Nah, mulai dari hal sederhana seperti mendengarkan dengan empati, jaga kontak mata, perhatian intonasi, dan ekspresi wajah. Ulangi pesan untuk memastikan kesamaan pemahaman. Nah, yuk mulai hari ini kita jadi pribadi yang lebih sadar dalam berkomunikasi. Bukan asal ngomong, tapi juga gimana caranya ngomong. Karena komunikasi yang baik bukan tentang banyak bicara, tetapi bagaimana pesan kita sampai dengan tepat kepada seseorang. Kata-kata bisa menyentuh hati, tapi bahasa tubuh bisa menyentuh jiwa. Jadi selaraskan verbal dan non-verbal kamu biar enggak cuma didengar, tapi juga dipahami. Oke, see you next time.